akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Udah siap memuji nama Tuhan belum? Siap dong. Siap, pasti sehat-sehat juga kan adik-adik? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Atas kasih anugerah
syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau beri. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang semangat hari ini? Saya. Yuk kita gerak sama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak apa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ngapain lagi Kak? Jongkok, jongkok Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lari yuk adik-adik, Lari. lari yuk Kak. Mari senang, Berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. sejak apa Kak? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yes. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong pastinya. Siapa di sini yang bersuka cita? Siapa di sini yang bersukaria? Yeay, yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih, Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagi yuk adik-adik. Apa Kak? Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tangan wajah bersedih, Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lagi kali ya Kak. Lagi dong. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. tepuk tangan wajah bersedih, Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Apa?
Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Salam adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik walaupun melalui online. Kakak sangat rindu untuk berjumpa dengan adik-adik. Semoga COVID-19 segera teratasi dan kita tidak kebaktian lagi lewat online. Puji Tuhan. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu, urapi kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apa yang dikatakan berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau persiapkan hatinya. Jadikan hatinya bagai tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupannya dan dapat dilakukan untuk menjadi saksi Tuhan seperti Petrus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau cerita mengenai Roh Kudus memberi kuasa. Nah, pada suatu hari, Bapak Petrus jalan-jalan menuju ke kota demi kota untuk memberitakan firman Tuhan. Dia berjalan menuju ke arah Lida. Nah, di Lida, Petrus menggunakan kesempatannya untuk
melayani Tuhan, untuk bersaksi, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sana Bapak Petrus menemukan seorang bapak yang sudah 8 tahun berbaring di tempat tidur. Karena apa, adik-adik? Benar, karena dia lumpuh. Ya. Dia lumpuh, sudah banyak usaha yang dilakukan. Baik itu mencari tabib mungkin mencari pengobatan yang lain. Tapi semuanya sia-sia. Setelah Petrus melihat nama bapak itu adalah Eneas, ya. Siapa adik-adik? Eneas. Eneas berbaring di tempat tidur. Kemudian Petrus melihat dan dia mengatakan, Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga maka Eneas pun bangkit, dia langsung bisa berdiri. Nah, dia bereskan tempat tidur dan dia bisa berjalan. Nah, di sana karena kejadian ini yang sangat luar biasa itu, maka tersiarlah tentang mujizat yang terjadi di kota Lida. Nah, banyak orang yang sudah mundur akhirnya kembali untuk setia kepada Tuhan Yesus. Karena kabar diberitakan ini sampai tersiar, maka sampai tersiar pula di Lida dan juga di Yope. Kemudian di Yope ada seorang ibu. Ibu itu biasanya dia rajin. Dia adalah seorang tukang jahit, ya. Siapa di sini yang mamanya tukang jahit? Nah, ibu ini meskipun dia mempunyai ahli tentang menjahit, dia sangat dermawan. Dia menjahit baju, diberikan oleh fakir miskin, kepada juga janda-janda, dan juga mungkin orang yang tidak mempunyai baju, dibuatkan sendiri dengan tangannya. Nah, sehingga dengan keterampilan ibu ini, nah ibu ini namanya Ibu Tabita, atau nama lain artinya Dorcas. Apa adik-adik? Dorcas. Ibu Dorcas ini karena dermawan, banyak orang yang senang kepadanya. Nah, suatu hari Ibu Dorcas sakit. Nah, dia sakit. Tentunya kalau Ibu Dorcas sakit, orang yang senantiasa diberi, baik itu diberi baju, diberi makanan, dia sangat sedih melihat Ibu Dorcas atau Ibu Tabita ini sakit. Pada suatu hari karena sakitnya makin parah, akhirnya Ibu Dorcas ini atau Ibu Tabita ini meninggal dunia. Nah, tentunya orang-orang di sekitarnya sangat sedih, bahkan menangis, ya. Kemudian mayat pun kemudian dimandikan. Setelah dimandikan, maka dibaringkan di suatu kamar untuk dipersiapkan pemakamannya. Tapi orang-orang di Yope ini, dia mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Kemudian orang-orang yang merasa ditolong oleh Ibu Tabita ini menyuruh 2 orang untuk pergi ke Lida untuk menyusuli
Bapak Petrus. Nah, tanpa berlambat-lambat, segera dua orang ini datang menghampiri Bapak Petrus. Yang mengatakan, Bapak Petrus, ayo ikutlah bersama kami, tolonglah kami butuh pertolongan. Nah, kemudian Bapak Petrus pun segera dia pergi ke Yope. Sampai di rumah Ibu Tabita atau Ibu Dorcas ini, orang-orang yang bersedih menangis kemudian menunjukkan pakaian yang dibuat. Nih, Ibu Dorcas itu sayang kepada saya, nih bajunya. Dia jahitan sendiri diberikan kepada saya. Ibu Dorcas ini sangat dermawan. Kadang kami tidak mempunyai makanan, diberi oleh Ibu Dorcas. Sangat baik. Jadi kami sangat sedih dengan kematian Ibu Dorcas. Nah, dengan kesedihan itu Petrus pun tergerak hatinya. Maka kemudian orang-orang disuruh menyingkir. Di mana engkau tempatkan Ibu Dorcas? Kemudian ditunjukkan di tempat di suatu kamar. Nah, kemudian setelah dilihat mayat daripada Ibu Tabita atau Ibu Dorcas ini berbaring, maka Petrus pun berdoa. Dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya Ibu Dorcas ini atau Ibu Tabita ini dapat dikembalikan dihidupkan kembali. Nah, terjadi mujizat lagi. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Maka Ibu Tabita ini pun seperti apa yang didoakan oleh Petrus didengar oleh Tuhan. Dan Ibu Tabita pun dibangkitkan. Nah, adik-adik, melihat kejadian ini, maka bersukacitalah orang-orang di daerah Yope. Nah, dengan cerita ini adik-adik, kita bisa melihat bahwa Bapak Petrus ini dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Nah, dengan tanda-tanda ajaib atau mujizat yang dipakai Tuhan, diadakan oleh Tuhan untuk membawa orang-orang semakin dekat kepada Tuhan. Nah, kita sendiri adik-adik kalau mau dipakai oleh Tuhan, tidak hanya Bapak Petrus dapat menyembuhkan orang yang sudah sakit lumpuh atau sakit yang lain. Adik-adik pun dapat dipakai oleh Tuhan ya, dengan tanda-tanda yang ajaib. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, minta kita supaya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, maka Tuhan akan menyertai kita semua dan tanda-tanda heran akan terjadi. Apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan akan membuat mujizat-mujizat itu dapat terjadi. Oleh karena itu adik-adik, mari kita, yakinlah kita bahwa Tuhan turut bekerja untuk supaya kita dapat memberitakan Injil. Sehingga tanda-tanda ajaib, mujizat akan terjadi. Kemudian Tuhan juga tidak hanya kepada Petrus mengadakan mujizat, tapi kita pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dengan tanda-tanda yang ajaib. Mari kita menyembah Tuhan, mohon dengan ucapan syukur agar
kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, sehingga kita dapat memperoleh mukjizat yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan, dan orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus. Ayat hafalan ya. Nah, Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, adik-adik mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Mohon kepada Tuhan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan mukjizat. Makasih adik-adik. Demikian firman Tuhan. Ya, ada PR buat adik-adik yang kecil, yaitu menggambar, dan untuk kelas yang besar nanti ada seperti mencocokkan kata-kata ya. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menyertai Petrus sehingga mukjizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Engkau dan menerima Engkau Tuhan. Baik itu orang lumpuh disembuhkan dan bahkan orang mati dibangkitkan. Bapa, kami ingin dipenuhi oleh Roh Kudus dan kami mau memberitakan Injil sehingga mukjizat dapat terjadi dan kami pun dapat membawa orang lain untuk dekat dan menghampiri Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berlalu, tapi Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tetap termeterai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Betlehem, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria akan sampai ke ujung bumi. Shalom adik-adik. Berikut pengumuman ibadah Abi sepanjang minggu ini. Yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk menghafal ayat, atau apabila ada kegiatan yang lain yang diinstruksikan kepada guru kelas masing-masing, mohon dikirimkan di grup kelas masing-masing. Ditunggu jam 5 sore. Oke, yang kedua,
Kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakannya dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kalian dengan kesehatan, ya. Selalu menjadi anak yang pintar, tambah mengasihi Tuhan, serta hormat kepada orang tua. Oke, pengumuman yang ketiga, adik-adik ingat ya, tetap setia membaca Alkitab supaya iman adik-adik bertumbuh. Nah, yang keempat, adik-adik juga tetap harus jaga kesehatan ya. Makan makanan bergizi, minum vitamin, memakai masker, dan hindari tempat-tempat kerumunan. Nah, yang kelima, sampai jumpa di ibadah cerdik hari Kamis jam 18.30 dan ibadah hari Minggu jam 10 pagi. Happy Sunday. God bless you. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.